Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengerjaan jurnal pembelajaran di PPG Guru Tertentu 2025. Ini jurnalnya sudah tervalidasi ya, sudah selesai. Bisa kita cek ya. Dengan statusnya itu sudah selesai. Nah, bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran yang mudah dan yang pasti akan tervalidasi ya. Teman-teman hanya tinggal menyiapkan yang pertama adalah teman-teman mau pakai PPT, pakai Word atau media lainnya ya, terserah. Di sini saya menggunakan Word. Nah, di sini oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ya. Nah, ini atau Gemini juga bisa ya. Nah, untuk langkah awal ya, teman-teman tinggal buka modulnya. Teman-teman pilih konsep mana yang akan dijadikan jurnal pembelajarannya ya. Di sini misalkan ada 4. Ada menerapkan prinsip, merancang pembelajaran, menerapkan pendekatan, dan menerapkan pendekatan kulturali. Nah, di sini misalkan saya akan mengambil ini ya, merancang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita klik dulu. Nah, ini. Nah, oke. Setelah teman-teman memilih topiknya ya, teman-teman tinggal menentukan judulnya ya. Judulnya di sini misalkan saya mengambil merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba akan membuat judul merancang pembelajaran berdiferensiasi matematika di kelas misalkan 3 SD. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi judulnya. Nah, teman-teman tinggal menentukan isi dari komponen ya, komponen yang akan teman-teman rancang dalam jurnal pembelajaran ya. Misalkan di sini saya akan menggunakan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua konsep, lalu yang ketiga adalah kita bisa lihat lagi di sini misalkan ada apa saja. Nah, di sini ya, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini misalnya kita akan menggunakan tiga rancangan ini. Yang pertama di model latar belakang, konsep, dan yang ketiga adalah merancang pembelajaran diferensiasi. Oke, tambahan juga nanti teman-teman bisa menambahkan kesimpulan. Yang kelima adalah umpan balik, dan yang keenam adalah dokumentasi. Nah, oke, yang pertama latar belakang, coba kita menyusun kalimatnya. Kita klik dulu latar belakang. Oh, tidak usah, kita langsung saja ke ChatGPT-nya. Ini dulu kita salin dulu judulnya. Terus kita masuk ke ChatGPT. Nah, ini. Nah, kita gunakan perintah buatkan latar belakang dengan judul, paste. Nah, tinggal kita kirim. Nah, ini ya. Nah, jika misalkan penjelasan ini terlalu baku, terlalu kaku, teman-teman bisa, atau misalkan kurang jelas, teman-teman bisa menambahkan perintah coba lebih diperjelas. Nah, ini lebih dikembangkan lagi.
Nah ini ya, teman-teman hanya tinggal pilih. Nah, misalkan kita langsung paste saja di sini ya. Teman-teman pasti nanti tanya, apakah nanti akan terkena plagiat ya. Nah, untuk menghindari plagiat, teman-teman bisa edit lagi kata-kata di sini, atau teman-teman bisa tambahkan sedikit ya, sedikit kalimat di setiap paragraf ini, biar nanti tidak apa ya, terdeteksi plagiat ya teman-teman ya. Jadi bisa ditambahkan dengan kata-kata teman-teman sendiri di sini nanti ya, di setiap paragrafnya. Atau misalkan langsung juga sebenarnya tidak apa-apa, tidak ditambahkan juga ya, karena ini kan bentuk dari pemahaman ya. Jadi kalau pemahaman itu pasti sama pemahamannya. Nah, misalkan sudah selesai, lalu kita rancang konsepnya. Nah, sama kayak tadi, kita hanya tinggal tulis prompt saja. Dengan judul. Nah, salah ya. Kita hapus dulu. Kita coba copy dulu judulnya. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, teman-teman bisa lengkapi dengan gambar. Lengkapi dengan gambar ya teman-teman ya, atau bagian penjelasan. Nah, kita kirim. Oke, ini sepertinya gambarnya dulu ya yang akan diproses. Coba kita salin lagi. Kita langsung saja. Saya menunggu gambarnya ya, menunggu gambarnya selesai. Nah, di sini. Nah. Oke. Nah, ini jelas sekali ya. Oke, kita tinggal pilih gambar, salin teks. Kita tinggal salin semuanya. Ya, untuk penutup kita ini dulu ya, kita lewat dulu. Salin. Nah, dan konsep kita tinggal paste saja. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa lebih dirapikan lagi ya, karena tadi kita kopasnya itu hanya teksnya saja, tidak dengan bagannya ya. Nanti setelah selesai, lalu ini kita lanjut. Nah, untuk ini mungkin kita bisa tambahkan alur merancang kelas 3 SD mapel matematika. Ya, coba kita tempel prompt lagi. Kita buat lebih sederhana. Nah, ini ya, kita tinggal pilih teks.
Jadi tinggal salin dan tempel di sini. Pastikan. Nanti tinggal dirapikan ya teman-teman ya, seperti biasa dirapikan lagi copy pasteannya. Nah, lalu untuk kesimpulan, teman-teman bisa isi sesuai dengan pemahaman teman-teman, atau misalkan teman-teman butuh referensi dalam mengisi kesimpulan, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT lagi. Kesimpulan dari judul di atas. Ini ya, lagi-lagi tinggal kita kopas saja. Nah teman-teman, untuk menghindari lagi ya, teman-teman bisa menambahkan lagi kata-kata ya sesuai dengan pemahaman teman-teman ya, agar tidak terlalu baku ya jurnalnya ya, jurnal pembelajarannya. Nah di sini tinggal isi dengan umpan balik. Umpan balik itu bisa dari guru atau siswa, lengkapi dengan hasil umpan baliknya. Lalu untuk dokumentasi, isi dengan foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan judul, dan berikan keterangan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini gambarannya. Misalkan kita bikin tabel 3 saja seperti ini misalkan ya. Nah, tinggal dikasih keterangan saja sebenarnya di sini ya. Di sini adalah foto kegiatan, dan sini adalah mungkin hanya 2 saja cukup sepertinya bagannya. Coba kita buatkan lagi bagannya yang cukup 2 saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal hanya foto dan keterangannya apa. Jadi tidak asal foto saja, tapi juga harus ada kegiatannya apa, dijelaskan ya teman-teman. Nah seperti ini, mudah saja teman-teman ya, tidak sampai 1 jam, hanya beberapa menit saja sudah selesai. Jangan lupa untuk dirapikan kembali ya, tidak seperti ini masih acak-acakan ini ya, dirapikan lagi, dan bila perlu ditambahkan pemahaman teman-teman ya, biar ada orisinilitasnya ya, tidak terlalu plagiat. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.